Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada dan mau. Kali ini saya ingin bicara tentang diri. Saya beri judul wadah. Jadi tentang diri, maksudnya manusia, saya beri judul wadah, tempat. Ada 3 kita membawa sifat di dalam wadah ini. Ada 3 kita membawa sifat dalam bentuk kehidupan sebagai manusianya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahi ta'ala. Yang pertama, sifat kita sebagai manusianya murni. Apa saja sih? Itu pertanyaan. Yang pertama, sifat manusia kita yang murni itu seperti contoh ya. Lapar, ngantuk, sakit, lupa, itu murni sifat manusia. Walaupun mungkin masih banyak sifat-sifat manusia murninya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang nempel di dalam tubuh kita ini, sifat hawa nafsu, bisa diartikan juga sifat iblis. Tergantung Anda menafsirkan maksud saya. Sifat hawa nafsu atau sifat iblis. Contohnya nih contoh. Orang seperti itu, orang seperti ini biasanya ya pantang kalah. Tidak mau dia kalah. Baik dalam bentuk bisnis, usaha, tidak mau. Dia selalu ingin lebih di atas. Paling tidak dia akan sama. Kalau di bawah dia tidak mau. Walaupun mungkin kenyataannya itu lain lagi ya. Itu sifatnya. Terus mengadu domba, memfitnah demi sebuah keuntungan. Itu biasanya seperti itu. Bahkan ada yang sampai menipu ya untuk demi sebuah mengejar keinginannya. Itu adalah bagian daripada sifat iblis atau sifat hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Semua terpulang kepada pribadinya masing-masing. Itu yang kedua. Walaupun contohnya masih banyak ya. Masih banyak contohnya. Itu sebagian kecil saya sebut. Yang ketiga, apa sih yang ketiga? Yang ada di dalam tubuh kita ini, kita mewadahi sifat Tuhan. Contoh, sifat Tuhan itu apa sih? Kita berbelas kasihan sama orang. Ya. Oh, pemaaf. Suka rasanya ingin menolong saja sama orang. Suka rasanya ingin berbagi saja sama orang. Berpengetahuan. Itu sifat Tuhan, jangan salah. Karena Tuhan itu lebih. Kalau diutarakan dengan bahasa tidak cukup ya. Lebih dari di atas rata-rata. Bukan di atas rata-rata, memang lebih. Maha namanya. Berpengetahuan, maha berpengetahuan. Cocok. Idealnya itu. Itu sifat Tuhan. Maaf, murah, pembagi, punya apa namanya? Oh, maha mengerti, maha tahu. Nah itu nempel di tubuh kita. Nempel di tubuh kita. Tinggal kita menganalisa diri kita ini lebih banyak mana yang dominan di dalam hidup kita ini. Sehingga saya punya kesimpulan. Secara pribadi saya simpulkan. Kalau kita ini saya, termasuk kita semua lah ya, lebih cenderung di nomor 1, sifat manusianya. Yang saya bilang tadi, itu biasanya hampir rata-rata. Orang seperti itu pemalas biasanya. Yang dipikirkan mungkin cuma makan saja. Itu sifatnya pemalas kalau saya bilang. Itu kesimpulan saya. Yang kedua, kalau kita ini lebih cenderung di posisi yang kedua, lebih mewadahi, lebih dominan maksud saya, mewadahi sifat-sifatnya yang selalu ingin spektakuler, selalu ingin lebih, ya, selalu ingin di atas rata-rata orang. Itu saya bilang manusia ambisius. Dia akan berhasil secara materi. Saya percaya itu, karena tidak pernah diam. Tapi itu hampir rata-rata kurang mendapat kedamaian dalam hidup. Kurang mendapatkan kedamaian di dalam hidup. Dan ingat, saya menyampaikan ini bukan menghukum salah dan benar. Terserah Anda menilai, memperhatikan di posisi yang mana.
Pertama, kedua, atau ketiga. Apa yang ketiga itu? Sifat Tuhan yang saya bilang belas kasih tadi. Pemberi, pemaaf, penyantun, maha berpengetahuan. Itu sifat Tuhan yang nempel di dalam tubuh kita. Orang seperti itu saya simpulkan orang yang hidup di zona nyaman, tentram, damai, dan selalu berkecukupan. Karena biar bagaimanapun, Tuhan sudah memberikan kepada dirinya dan dia mensyukuri apa yang sudah diterima oleh diri. Makanya dia damai saja. Dia tidak pernah khawatir kekurangan, tidak pernah khawatir. Apalagi yang saya bilang sering sebut takut miskin, tidak ada itu. Maka saya bilang, dia hidup di zona nyaman. Jadi saya ulangin ya. Yang pertama saya bilang itu, sifat yang pertama, saya simpulkan itu pemalas. Sifat yang kedua, itu orang ambisius. Sifat yang ketiga, itu orang yang duduk di zona nyaman. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya, maaf saya ulangin, ya. Saya menyampaikan ini bukan, saya ulangin, saya menyampaikan ini bukan menghakimi salah atau benar. Tolong diingat itu. Bukan menghakimi salah atau benar. Tolong diingat-ingat itu. Semua saya kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Itu barangkali lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.